Pemirsa, Undang-Undang Cipta Kerja telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Alih-alih merevisi, pemerintah di akhir tahun 2022 justru mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Cipta Kerja. Secara substansi, isi Perpu Cipta Kerja nyaris sama dengan seluruh pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK. Vloganza kali ini akan mengangkat kontroversi Perpu Cipta Kerja yang menuai protes para pekerja. Halo pemirsa Vloganza, gimana kabarnya? Saya doakan semoga selalu baik ya. Nah pemirsa, kemarin dalam pergantian tahun pemerintah sempat mengeluarkan suatu kebijakan yang membuat kontroversi. Dengan alasan krisis ekonomi yang mengancam dunia, termasuk Indonesia, pemerintah mengeluarkan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Perpu ini dikeluarkan oleh pemerintah untuk dijadikan alat pengganti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Nah pemirsa, memang Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan bahwa penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini adalah murni karena alasan mendesak. Dan memang ada 3 alasan yang dijadikan landasan penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini. Di antaranya adalah karena alasan mendesak, kemudian untuk mengisi kekosongan hukum dan juga untuk memberi kepastian hukum. Perekonomian dunia akibat pandemi COVID-19 masih belum pulih. Diperparah lagi dengan adanya perang antara Rusia dan juga Ukraina yang memperburuk situasi. Sementara masyarakat dihadapi dengan krisis ekonomi, berbagai inflasi, krisis multisektor seperti krisis energi, dan lain-lain. Untuk itu, pemerintah harus mengambil langkah strategis yang cepat. Pemerintah tidak bisa menunggu keputusan tingkat MK yang memberi waktu 2 tahun untuk merevisi Undang-Undang Cipta Kerja. Yaitu Perpu Cipta Kerja. Kenapa? Tahun 2023 itu dunia internasional sudah pasti akan mengalami perfect storm. Apa itu badai ekonomi? Itu akan terjadi resesi, inflasi, stagflasi, krisis energi, dan sebagainya. Memperkirakan Indonesia itu pertumbuhannya di tahun 2023 hanya akan berkisar antara 4,7 sampai maksimal 5. Sementara proyeksi atau target kita pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi kita, targetnya minimal 5,3. Oke? Nah, itu situasi global. Kemudian akan terjadi resesi ekonomi dunia udah pasti. Lalu geopolitiknya. Perang Ukraina dan Rusia ini akan menyebabkan juga terjadinya krisis energi, lonjakan harga-harga, inflasi juga akan dipengaruhi lagi oleh situasi geopolitik, sehingga pemerintah harus melakukan antisipasi berdasar hitungan-hitungan lembaga ekonomi dunia itu. Antisipasinya apa? Harus membuat kebijakan strategis dari sekarang untuk menyelamatkan rakyat, untuk menyelamatkan ekonomi Indonesia. Nah, kalau membuat undang-undang Cipta Kerja itu harus diproses melalui undang-undang, padahal pemerintah tidak boleh mengambil langkah strategis untuk menghadapi ekonomi global yang sangat mengancam itu, maka cara lain harus ditempuh, yaitu Undang-Undang Cipta Kerja itu harus disahkan dulu dengan
perangkat peraturan perundang-undangan yang setingkat dengan undang-undang. Maka dikeluarkanlah Perpu. Nah, pemerintah ini mengatakan bahwa pembentukan dari Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja ini sudah sesuai dengan ketentuan dari Mahkamah Konstitusi. Di mana ini dinilai karena menurut mereka tidak ada secara substansi materi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang dibatalkan oleh MK. Berbeda. Praktisi hukum justru menilai penerbitan dari Perpu Cipta Kerja ini bukan memberikan kepastian hukum, melainkan melahirkan banyak kontroversi. Halo Mbak Jenny. Halo. Ya, Mbak Jenny bisa dijelaskan sebenarnya apa sih yang diinginkan masyarakat terhadap Perpu Cipta Kerja ini, Mbak Jenny? Yang pertama, kami menolak kehadiran Perpu Cipta Kerja ini sebenarnya sejak awal. Kenapa? Bisa kami sampaikan bahwa pembentukan Perpu Cipta Kerja ini sebenarnya secara formil saja sudah tidak memenuhi syarat. Pembentukan Perpu itu mensyaratkan 3 hal. Yang pertama, ada hal ihwal yang memaksa. Yang kedua, dia harus sesuai dengan konsideransinya. Yang ketiga, ada kekosongan hukum. Tidak ada hal ihwal yang memaksa yang membuat Presiden harus menerbitkan Perpu Cipta Kerja ini sejak awal. Gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dilihat dari substansinya, sebenarnya bisa dibilang bahwa penerbitan Undang-Undang Perpu Cipta Kerja ini sejak awal diterbitkan untuk mengamankan pemerintah dari putusan MK. Yang mana pemerintah punya berdasarkan putusan MK memerintahkan 2 tahun pemerintah harus melakukan revisi, gitu ya, atau bahkan mencabut Undang-Undang Cipta Kerja kalau tidak mampu karena dianggap tidak berlaku lagi setelah 2 tahun. Yang mana itu jatuh di 23 November 2023. Dalam jangka waktu 11 bulan, dia harus melakukan revisi. Kalau tidak, dia dinyatakan tidak berlaku. Nah, pemerintah ini mengambil jalan jelas sebenarnya lewat Perpu. Dengan cara apa? Dengan cara kemudian mengeluarkan Perpu yang seolah-olah mengembalikan lagi Undang-Undang Cipta Kerja seperti pada saat dia berlaku dulu. Nah, lalu bagaimana Perpu Cipta Kerja ini di mata para karyawan dan juga pekerja yang terkena dampaknya langsung? Kita cari tahu. Bagus, cuman ada beberapa pasal-pasal yang menurut saya karet sih, Mas. Oke. Ada beberapa pasal ketentuannya seperti pasal-pasal yang upah minimum, terus juga soal waktu kerja dan waktu libur gitu. Sebenarnya Perpu Cipta Kerja ini kan hanya menyalin isi dari Undang-Undang Cipta Kerja yang sejak 2020 diprotes oleh banyak organisasi dan masyarakat secara umum. Karena apa? Karena dia akan berdampak buruk pada kehidupan masyarakat. Kita mendesak agar Presiden mencabut Perpu nomor 2 tahun 2023, di mana Perpu itu adalah bagian dari legitimasi dari Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Padahal desakan kita adalah bagaimana mencabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, tapi malah justru Perpu yang dikeluarkan semakin melegitimasi, mendegradasikan, termasuk melakukan pertentangan terhadap persoalan konstitusi dan hukum di Indonesia. Sebagian besar isi dari Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja merupakan salinan dari Undang-Undang nomor 11 tentang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi. Nah, ada sejumlah pasal yang mencuri perhatian sejumlah pihak, seperti diantaranya ahli hukum dan juga para pekerja. Apa saja? Di antaranya adalah pasal tentang pekerja alidaya atau outsourcing. Kemudian ada tentang upah minimum dan juga tentang waktu kerja dan juga waktu libur. Kemudian ada juga tentang pekerja asing dan juga tentunya tentang pemutusan pekerjaan.
Dengan adanya penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja, sejumlah pekerja berkumpul di depan gedung DPR Senayan untuk memberikan aspirasi mereka untuk menolak Perpu Cipta Kerja ini. Mereka membawa aspirasi mereka seperti ini salah satunya. Mereka menganggap Perpu Cipta Kerja sebagai pengkhianatan pemerintah yang memang harus dikaji ulang demi keadilan seluruh masyarakat Indonesia. Penerbitan aturan dan juga perundangan hukum sudah seharusnya dilakukan untuk membuat tertib dan juga memberi kepastian hukum. Banyak ahli hukum yang menilai bahwa penerbitan Perpu nomor 2 tahun 2022 ini menuai banyak protes. Bukan semata hanya karena substansinya saja, tapi juga para ahli hukum ini menilai bahwa Perpu Cipta Kerja ini juga sebagai langkah pembangkangan pemerintah terhadap Mahkamah Konstitusional yang telah menetapkan Undang-Undang Cipta Kerja sebagai inkonstitusional bersyarat dan juga perlu diperbaiki. Dan tanpa melibatkan masyarakat, niat untuk memperbaiki hukum dan juga untuk membuat aturan yang krusial justru kerap mendapat penolakan dari masyarakat. Bersama juru kamera Raga Firdaus, saya Bayu Pradana. Kita jumpa lagi lain kali.